Jumlah paslon tunggal di Pilkada 2024 diperkirakan akan meningkat. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bogas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas mengenai isu paslon tunggal yang diperkirakan akan meningkat pesat di Pilkada 2024 ini. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, yang pasti kita tidak boleh mengabaikan dua fakta ini. Fakta yang pertama adalah kepala daerah berpengaruh penting dalam meningkatkan jumlah kursi dari partai politik yang mendukung sang calon kepala daerah. Terlebih kalau kepala daerah itu merupakan kader dari salah satu partai politik. Ini sudah terbukti di dalam Pileg 2024 yang baru lalu, di mana kepala daerah yang merupakan kader dari partai tersebut berkontribusi signifikan terhadap penambahan kursi bagi partai tersebut. Fakta yang kedua, paslon tunggal hampir memenangkan semua kontestasi pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah di Indonesia. Mungkin dari semua kasus hanya satu kali paslon tunggal kalah oleh kota kosong, yaitu di kota Makassar tahun 2018. Sisanya hampir semua disapu oleh paslon tunggal dengan jumlah persentase keberhasilan di angka 60% atau lebih. Nah, mengapa paslon tunggal diperkirakan akan meningkat pesat di tahun 2024 ini? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah adanya pengaturan elit politik di tingkat pusat untuk pilkada di wilayah-wilayah yang strategis. Sebagai contoh di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Contoh yang mudah sekali terlihat. Kita mesti ingat bahwa yang menandatangani rekomendasi adalah level DPP, Ketum dan Sekjen. Oleh karena itu, tentu saja Ketum dan Sekjen dari partai-partai besar menginginkan kemenangan yang lebih besar dari partainya. Sehingga untuk memastikan kemenangan tersebut, dibuatlah skenario kota kosong atau paslon tunggal. Sehingga kemudian kemungkinan terjadinya kemenangan menjadi lebih besar di daerah strategis tersebut. Alasan yang kedua, meningkatnya paslon tunggal muncul karena merupakan bagian dari dinasti politik, di mana dinasti politik yang sudah berkuasa sebelumnya ingin menjaga, ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara mencalonkan bagian dari keluarga atau kerabatnya untuk bertarung dan kemudian mengkondisikan dinamika politik agar semua partai politik bisa mendukung calon tunggal dari dinasti politik tersebut. Alasan ketiga berkaitan dengan dana yang sangat besar yang dimiliki oleh sang paslon tersebut, di mana dengan kemungkinan untuk memenangkan menjadi jauh lebih besar dibandingkan bila memiliki kompetitor. Alasan keempat adalah petahana sangat kuat dan populer. Jadi ini adalah poin yang menarik, berbeda dengan 2 atau 3 poin yang di atas sebelumnya. Di sini sang kandidat yang merupakan petahana biasanya, dia memiliki karisma yang sangat besar. Dia memiliki pencapaian yang signifikan. Dia menjalankan program-program yang sangat menyentuh masyarakat sehingga masyarakat kemudian sangat menyukai sang leader tersebut. Sehingga kemudian mereka tidak berpikir akan ada orang lain yang bisa menggantikan sang petahana ini. Nah, di sini sedikit berbeda poinnya, karena kalau poin sebelumnya itu adalah kekuatan politik dan kekuatan dari dana, untuk poin yang terakhir ini mereka bisa terpilih dan menjadi paslon tunggal karena mereka memiliki pencapaian dan keberhasilan sehingga kemudian lawan-lawan politiknya menjadi khawatir dan takut untuk bertarung. Ibaratnya lawan politik menjadi tidak relevan di sini dan mereka kemudian berhitung kalau kemudian saya bertarung dan menjadi kalah, untuk apa saya melawan petahana. Nah,
Ini adalah 4 hal yang bisa menjelaskan kenapa paslon tunggal nantinya akan menjadi meningkat jumlahnya dibandingkan dengan pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat dan salam kemenangan.